Bisa ngaku Nabi? Iya. Kalau gitu setelah Ahmad ada lagi Nabi terakhir. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Iza ja'a Nasrullah. Kalau gitu setelah Nasrullah ada lagi Nabi terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu Nabi terakhir. Mudah dia mendebat. Kenapa? Karena dia paham ilmu, belajar mantik, balaghah, ma'ani, mantik, bayan di pondok-pondok pesantren dayah-dayah di Aceh, belajar kitab kuning. Kenapa tadi Ustaz kasih contoh Darul Arafah? Jauh, sedang jauh pun dikejar orang, apalagi lah dayah di daerah Aceh ini. Maka tuntutlah ilmu mazhabnya Syafi'i, fikihnya kitab-kitab mazhab Syafi'i, belajar mereka dari mulai I'anatul Talibin sampai Mahalli, sampai Rawdatul Talibin, sampai Majmu' Syarah Muhazzab. Itu merupakan ada di kepala para abi-abi kita, para ulama-ulama kita, para tuan-tuan guru kita. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Apa itu tasawuf itu? Jangan pakai tasawuf. Tasawuf itu pensucian hati, bersihkan hati dari hasad, riya, sum'ah, takbur, musuh hati. Ingat, penyakit-penyakit zahir itu gara-gara penyakit batin. Kalau dijaga hati, insya Allah badan kita sehat. Itu pesan A'akhir. Jagalah hati, jangan sakiti. Saya tanya sama dokter, Pak dokter, ya, kenapa orang tidak minum susu, tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum gula, kok gula darahnya naik? Kenapa jantung koronernya naik? Kenapa diabetes mellitusnya naik? Kata dokter, sebenarnya bukan faktor makanan, Ustaz. Terus faktor psikologis. Bahasa dokter itu psikologis. Bahasa kita ini musuhan. Apa yang paling bahaya? Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Maka jangan kasih nama anak hasidin. Ini asal buka Quran. Nanti ya Allah, mana ayatnya yang terbuka itulah nama anak. Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin kalau ada kesamaan nama. Kita ada niat menyinggung. Dan jangan mudah tersinggung. Biasanya orang cepat tersinggung cepat mati. Balik dari undangan, tiba-tiba jantung berdetak tak tentu arah, muka pucat, bapak tak sampai hati melihat ibu sakit. Lalu kata dia, panggillah dokter. Assalamualaikum Pak dokter, sudah datang rumah bini saya. Dia datanglah dokter membawa balon kecil warna hitam. Habis itu dilepas. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kenapa? Ini 180/150. Sikit lagi full. Tadi Anda makan daging kambing? Tidak. Anda makan soto kambing? Tidak. Anda makan gulai kambing? Tidak. Anda makan sop kambing? Tidak. Loh, kok bisa naik? Rupanya bukan salah kambing. Kambing bukan salah aku. Jadi yang salah apa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Kawan tuh pula pakai gelang emas besar. Sebentar, jam berapa ya? Ayo kita pulang yuk. Dia tak tahu di sana ada orang sedang sakit hati. Asal dia tengok itu, ya Allah. Ya, bukan memang tak tahu. Maka jangan pakai gelang besar-besar. Di samping merusak hati orang, juga maling matanya tajam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat perutnya, tapi juga karena ada kesempatan waspada. Dan yang paling bahaya, orang yang punya gelang besar, cincin besar, subang besar, anting besar, kalau dia mati, siapa yang ngambil? Banyak yang senyum kan? Mereka lah yang mengambil itu untuk nikah. Tapi jangan gara-gara ini lalu Ustaz Somad, Ustaz provokator. Kami sejak dengar selama Ustaz tak ada lagi kedamaian. Nah, saya tak mau besok pagi bapak nanya, "Bu, mana teh manis?" Buat aja sendiri. Rupanya baru tahu mengapa mata kau tajam menyusut di sana.
Kan itu maksudnya. Nyesal pula saya buka gajinya. Yang penting kita bersama, bapaknya baik, ibunya baik. Siapa ibunya? Aminah. Ibu yang aminah diambil dari kata amanah. Ibu yang amanah, maka lahirlah anak terpuji bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik dari sini bapak pun marah, patutlah anak kita tak terpuji. Rupanya kau tak aminah. Si ibu pun tak mau disalahkan. Anak kita itu tak terpuji. Nabi Muhammad terpuji karena bapaknya Abdullah, hamba Allah. Anak kita tak terpuji karena kau hamba setan. Berkelahi gara-gara. Bagi kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, kalian carilah Aminah perempuan yang amanah. Amin. Di mana dia Pak Ustaz? Tak jauh dari sini. Tapi jangan kalian melompat pagar. Ini sebelum akad, setelah akad baru dia halal. Dan kalian yang perempuan solihah, kalau dapat kalian lah laki yang soleh, masya Allah, disuruh ke kalian jilbab panjang, dibimbingnya kalian tahajud malam, diajarkannya kalian baca Quran. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, begitu selesai nikah langsung dipanggil, sini, mana STNK BPKB, mana surat tanah dan ruko, itu semua untuk aku, karena surgamu di bawah tapak kakimu. Ini perempuan harus diajari, kalau tidak dia akan dikriminalisasi oleh suami. Dia harus paham, kalian perempuan ada 5 hak pada laki-laki, kalian laki-laki ada 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, makan, kasih dia makan. Makan apa Pak Ustaz? Terserah lah, lontong sayur, nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam susah, ayam mati. 2, pakaian. Kalian kasih bini kalian itu pakaian. Sekarang banyak laki-laki tak sanggup membelikan bini pakaian, dibelikannya kain sweater, ditarik ke atas, terbuka bawah, ditutup bawah, terbuka atas. Banyak laki-laki sekarang membelikan bini kain yang belum selesai dijahit. Nampak dari jauh ditutup. Waktu saya di airport, panjang saya tengok. Pas melangkah terbuka sampai ke atas. Astagfirullah. Ini langkah kalau nawak duit. Pertama, kasih dia makan. Kedua, kasih dia pakaian. Ketiga, kasih dia tempat tinggal. Adinda, aku tak kaya. Inilah rumah yang bisa kuberikan apa adanya. Kita hanya tidur beralas koran, makan pun hanya sekali-sekali. Apa kata sebelum pulang? Tak apa-apa bang. Tapi kalau di dunia lama-lama ya. 4, pendidikan. Kau didik istrimu. Habis sholat maghrib, matikan TV, matikan HP, buka rehal, buka Quran. Adinda, sini. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Bacaan Quranmu, kapan terakhir bapak mendengar bacaan Quran ibu? Tak usah jawab. Nanti habis maghrib laksanakan. Siap kan? Siap Pak Ustaz? Itu jawabannya ya. Siap. Gitu. Insya Allah Arab, insya Allah kita. Nah, habis maghrib nanti buka. Anak sini, istri sini, ponakan sini, baca. Anak dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Istri sini baca. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Ponakan sini baca. Ar-Rahman Allamal Quran. Selesai itu bapak nggak baca. Waktu isya udah dekat. Rupanya tak pandai menarik. Tapi bapak itu semangat yang luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur. Rupanya bapak itu diam-diam datang ke masjid PDI. Pesan Pak Imam, aku mau belajar mengaji. Tapi kalau bisa kita 4 mata Pak Imam, anaknya sampai tahu selama ini. Kata Pak Imam, jangankan 4 mata Pak, 3 pun bisa baca. Iya apa pun baca ya lah. Esok senyum-senyum istri menengok. Abang belajar ngaji ya? Loh, Pak Imam cerita enggak? Terus CCTV kan ada Bang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka kalau di rumah sudah baik, bapaknya Abdullah hamba Allah, ibunya Aminah perempuan yang amanah, anak-anaknya tak lain tak bukan terpuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masyarakat yang baik ini akan jadilah RW yang baik, RT yang baik, kabupaten yang baik, kota yang baik, provinsi yang baik, Indonesia akan baik insyaallah. Amin. Ini banyak yang mencaci kegelapan. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Sama macam orang menjenguk orang sakit di ruang ICU. Menjenguk orang sakit. Aku tengok kau nampaknya sakit kepala. Datang yang satu lagi. Aku tengok kau nampaknya sakit pinggang. Datang satu lagi. Nampaknya kau sakit tulang nih. Gara-gara orang yang menengok sakit ini, si pasien bukan hilang sakitnya, bertambah sakit. Datang anaknya menjenguk, gimana keadaan papa? Aku sebelumnya ini sehat, tapi banyak orang nengok dari komen makin sakit. Begitulah keadaan umat ini sekarang. Komen, TV, komen, internet, komen. Gelap, mati lampu. Banyak yang bertanya, kenapa tak ada lampu? Kenapa salah PLN? Kenapa bisa begini? Kenapa malam clear? Kenapa mesti lampu? Kenapa tak ada beli bensin? Kenapa tak ada satu dua orang menyalakan lilin sehingga lilin akan teranglah dia. Maka siapa yang menyalakan lilin? Hebatnya di Lok Semawi bukan cuma malam terang benderang, siang pun nampak cahaya gelap itu. Nampak api itu direkam mereka sama. Padahal katanya ini alat merusak, HP ini merusak, menonton film porno, HP ini merusak, game online, HP ini merusak, judi. Tapi begitu HP dipegang oleh orang yang cerdas, HP malah bisa menjadi jalan menuju surga Allah. Betul? Samsung apa namanya? Samsung Syariah. Samsung yang lain konvensional, di bawahnya menembak musuh yang tak mati-mati. Dulu kalau kita menjenguk kawan, ada anaknya kecil, anak kecil itu menyalami Ustaz. Salam Ustaz, salim. Apa kabar Ustaz? Ustaz sehat? Zaman sekarang bertamu kita ke rumah orang, anak tua asik main game online. Salam Ustaz. Dia pulang ya Ustaz sama. Bukan ditengoknya muka awak, bukan di apa. Salam Ustaz. Lama betul Ustaz salam, dia punya foto. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya kecuali kita. Ikmal, berbuatlah li dunyaka, untuk duniamu, karena kata isu abada. Kalau mau buat kampus besar, mahasiswa banyak seperti Universitas Malikul Saleh. Kalau mau buat bisnis yang menguntungkan orang banyak. Dari kita kembali buat saudara-saudara kita, orang akan membayar zakat, orang akan bersedekah, orang akan berinfak. Airnya hanya 15.000 satu kotak, tapi masjid-masjid bisa. Sekarang banyak orang sholat berjamaah, puasa berjamaah, iktikaf berjamaah, tapi minum airnya bukan punya kita. Air siapa? Air orang lain yang tak jelas tak prosesnya bagaimana. Jangan-jangan ada pengawet yang merusak buah pinggang, jangan-jangan di situ ada penjernih air yang merusak, jangan. Tapi ketika air dibacakan ayat-ayat Al-Quran, selamatlah anak kita daripada hantu setan. Bagi yang terkena gangguan jin, banyak anak SMP, anak SMA diganggu jin gara-gara celana jin dipakai. Selalu kita bacakan Quran. Yang pertama Qul Huwallah 3 kali, yang kedua Qul A'udzu Falaq sekali, yang ketiga Qul A'udzu Binnas sekali, yang keempat Al-Fatihah sekali, yang kelima pangkal Al-Baqarah 5 ayat, yang keenam ayat kursi, yang ketujuh akhir Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bacakan ke air, minumkan. Saya selalu begitu. Tapi di Lok Semawi tak perlu dibacakan karena air itu sudah yang dibacakan Quran, tinggal diminumkan saja. Hanya saja air yang sudah dibacakan ayat Quran tak boleh dipakai cebok. Begitu saya sebut cebok, langsung dapat surat. Ustaz, waktu sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad LCMA mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya pada berita hoax.
tidak mudah men-share berita. Share. Sudah mau baca? Belum. Baca dulu. Tabayun dulu, klarifikasi dulu, cek and recheck. Mari kita dukung kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap berita-berita sifat provokasi, adu domba, memecah belah persatuan negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir majlis, mari kita berdoa. Ala hadhihi